saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Gema. Saya percaya dimanapun kita berada, berkat Tuhan selalu melimpah atas hidup kita. Haleluya. Ada berita baik bahwa Tuhan mengenal kita. Katakan sama-sama, Tuhan mengenal kita. Ajaib Tuhan ya. Mari sama-sama kita baca sebuah tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19. Dikatakan demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bukan sebuah satu kebanggaan yang biasa kalau Tuhan mengenal saudara dan saya. Dasarnya adalah dia mengasihi kita, dia berikan nyawanya bahkan hidupnya bagi kita menjadi korban tebusan. Dan korban Kristus di atas kayu salib merupakan, Alkitab katakan, menjadi sebuah dasar yang diletakkan Tuhan atau diletakkan Allah, dan itu teguh, gak akan pernah bisa goyah dalam hidup saudara. Saudara mau terima Yesus, saudara menyangkal Yesus, saudara mungkin belum waktunya memahami tentang perbuatan-perbuatannya Tuhan yang ajaib, tetapi dasarnya teguh, dia mengasihi kita. Dan dari pihak Tuhan ingin mensahkan kita, artinya gini, memeteraikan kita bahwa kalau kita menjadi miliknya Tuhan, meterainya adalah alat bukti yang sahnya gini, bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Berbahagialah kita bahwa saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus, dan kita dimeteraikan oleh darahnya, dan Tuhan mengenal kita. Itu ajaib banget saudara. Jadi kalau ada penduduk bumi ini, misalkan ya ada berapa miliar, katakanlah 7 miliar, Tuhan kenal masing-masing kita nih secara detail. Saudara mau tinggal di negara mana, di Indonesia, di Jakarta, di Papua, di London, di mana, Tuhan mengenal. Dahsyat saudara. Jadi waktu dia mengenal kita, nah Tuhan ajarkan kita lagi bahwa sebagai kita dijadikan milik kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Kalau saudara dan saya sudah dikenal Tuhan, firman yang datang hari ini selalu ada timbal balik, bahwa orang-orang yang dikenal Tuhan, dari hati Tuhan, Tuhan mau gini, tinggalkan kejahatan. Karena gak pantas rasanya kalau kita udah dikenal Tuhan, kita udah dijadikan miliknya Tuhan, kita hidup dalam kejahatan. Rasanya aneh ya, karena Tuhan itu sumber kebenaran, di dalam dia tidak ada kejahatan. Maka sebaiknya kita meninggalkan kejahatan. Dengan cara bagaimana Pak? Hidupi firman. Dengan cara bagaimana? Saudara terhubung terus dengan kuasa firman dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Caranya bagaimana? Ya berdoa. Caranya bagaimana lagi? Ya saudara ambil waktu tertentu dengan Tuhan. Nggak perlu doa yang panjang-panjang. Mungkin mulai dari 1 menit. Mungkin dimulai dari beberapa detik. Saudara berkata, Tuhan, aku ingin dekat dengan Engkau. Aku ingin terhubung dengan Engkau. Aku ingin melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam hidupku, supaya aku menjadi milik kepunyaan dan Engkau mengenal aku, Tuhan. Itu saja, hal-hal yang sederhana. Dan nanti saudara akan mengalami bagaimana Tuhan yang kita panggil, Tuhan yang kita sembah itu hidup di dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, bangga menjadi milik kepunyaannya sebab dia mengenal kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan dan bersyukur. Terima kasih di akhir pekan ini Tuhan, firman-Mu datang lagi bahwa Engkau mengenal kami dan Engkau mengasihi kami. Engkau memanggil kami dengan latar belakang yang berbeda-beda. Engkau mengasihi kami dengan segenap hati, bahkan Engkau memberikan diri-Mu bagi kami Tuhan. Engkau mati bagi kami. Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Tidak ada satu korban yang paling hebat di dalam dunia ini kalau Tuhan Yesus sudah mati bagi kami. Ajari kami Tuhan, kalau mungkin hari ini kami nggak mengerti tentang maksud dan rencana Tuhan, biarlah kami boleh menemukan Tuhan di waktu-waktu yang akan datang, sehingga kami boleh merasakan persekutuan yang erat dengan Tuhan dan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas mengajarkan kebenaran ini, tetapi kami percaya Tuhan yang tidak dibatasi dengan waktu dan tempat akan terus bersuara bagi kehidupan kami, sehingga kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.